Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Lira News, berjumpa kembali dengan kami Pasukan Menang Banyak, obrolan apa adanya, penuh makna. Sore hari ini saya ditemani dengan Bang Sri Widodo yang tak lain adalah wakil pemimpin redaksi di Lira News. Sementara rekan kami yang satu lagi, Mr. Ong atau Cak Ong, berhalangan hadir untuk sore hari ini sehingga kami berdua memutuskan untuk tetap melakukan take video ini agar pemirsa Lira News tetap terpuaskan. Begitu Bang ya? Siap. Nah, hari ini kita akan membahas isu yang sangat panas dia ya, karena berhubungan dengan lingkaran kekuasaan, yaitu sebenarnya sih anak buah daripada Gubernur Sumatera Utara, yaitu Bobi Nasution, yang salah satu kadisnya itu ditangkap yang bernama Topan Ginting. Konon Topan Ginting ini adalah anak emas dari Bobi sejak beliau masih menjabat dari wali kota Medan dan sekarang menjadi gubernur Sumatera Utara. Ya. Nah, ini ada OTT KPK di Sumatera Utara. Ya. Kira-kira Bang Dodo nih, apa komentarnya nih? Setelah Topan Ginting ditangkap, apakah ini kabar baik atau bukan? Sehingga yang bisa dikaitkan dengan Bobi gitu sebagai gubernur. Baik, terima kasih Bang Uci dan pemirsa di seluruh Indonesia. Jadi jelas kabar baik buat kita yang peduli terhadap pemberantasan korupsi. Kabar baiknya lagi adalah ternyata KPK yang selama ini disangsikan oleh banyak orang sebagai orang-orang titipan Jokowi ternyata bekerja sesuai dengan tupoksinya seperti itu, tidak melihat dan tidak pilih-pilih lagi siapapun yang diduga terlibat korupsi disikat. Tetapi kita tidak boleh sukacita, melupakan, karena KPK bekerjanya juga harus kita awasi. Oh gitu. Kalau kita tidak awasi dan kita tidak beri masukan, itu bisa akan berbelok di tengah jalan. Bisa jadi nanti fokusnya hanya di kepala dinas itu. Padahal kepala dinas itu bekerja tidak mungkin kalau tidak ada tidak sepengetahuan di atasnya. Siapa di atasnya kepala dinas? Ya tentu saja Gubernur Sumatera Utara. Jadi ini kabar baik sekaligus kabar agak kurang baik, manakala KPK tidak tidak berusaha untuk menarik kepada pihak-pihak yang terlibat. Jadi sebenarnya ada jurisprudensinya sebetulnya dalam kasus korupsi di Sumatera Utara nih Bang Dosi. Dulu ketika Gubernur siapa Pujo ya? Pujo Nugroho. Dulu kan dia hanya soal gratifikasi ya. Saya masih ingat itu stafnya Pak Pujo memberikan gratifikasi kepada pengacaranya, pengacara ya. Dan kasusnya hanya gratifikasi, tapi kemudian ditarik kemana-mana dan akhirnya Pak Pujo kena, Gubernur kena gitu. Jadi ini harus menjadi catatan buat KPK. Jadi artinya di Topan Ginting ini kena, sangat mungkin Bobi juga kena gitu ya? Sangat mungkin kalau KPK tetap bekerja sesuai dengan amanahnya. Tapi kalau KPK bekerja sesuai dengan bisikan-bisikan tertentu, sangat mungkin juga Bobi aman gitu loh. Gitu ya. Apalagi kita tahu nih Bang, Bobi ini kan masih ya bukan orang sembarangan lah ya. Iya. Selain dia menantu Pak Jokowi, dia juga adik ipar Wapres Gibran. Kan? Itu jadi gimana tuh? Double power namanya. Iya. Double power. Jadi dia itu iparnya Gibran, adiknya. Iparnya Wapres loh. Kita kadang-kadang lupa Wapres itu Gibran itu Wapres gitu. Yang ada di bayangan benak kita, Gibran itu anak kecil, wali kota yang tidak dikehendaki, kemudian hal-hal lain yang membuat kita lupa bahwa dia itu sebenarnya orang nomor 2 loh. Orang nomor 2 itu yang kekuasaannya sama dengan setelah Prabowo gitu loh, apalagi kita presidensial sistem ya kan. Artinya apa? Sangat kuat. Bobi itu dilindungi oleh kekuatan yang sangat kuat karena dia iparnya Gibran. Di samping itu dia juga menantunya Jokowi. Yang sampai hari ini Jokowi itu segala guritanya di pemerintahan itu masih sangat kuat. Kepala dinas di seluruh Indonesia, mantan-mantan gubernur dan gubernur masih aktif, itu masih tunduk sama Jokowi. Saya jadi ingat ini di Semarang itu ternyata terbongkar itu nih Dos. Di sana itu pemilu 2024 itu Dinas Perhubungan di Semarang di Jawa Tengah itu membantu untuk kampanye.
sebesar 5,5 miliar. Kampanye untuk Prabowo. Untuk ini Prabowo Gibran. Ini terbongkar ini di pengadilan ini, di sidangnya di sebuah sidang Tipikor itu muncul di situ. Artinya apa? Ya berarti tidak hanya Semarang dong. Ada 38 provinsi kan dinas-dinas di kita ini. Ya separuhnya setor dong misalnya. Kalau mereka pasti sudah punya jaringan yang sangat kuat di daerah-daerah gitu. Jadi itulah yang terjadi. Atau jangan-jangan nanti dari kasus Bobi malah bisa menyeret Gibran juga, gimana tuh? Apakah KPK berani menyeret? Nah, itu kan pertanyaan banyak orang, apakah KPK berani? Ini kan sekarang tergantung pertama desakan publik seberapa kuat untuk mendesak KPK. Kedua, aparat hukum, kepolisian, kejaksaan sejauh mana mereka punya tanggung jawab untuk menuntaskan kasus ini, untuk mengusut korupsi sampai ke akar-akarnya. Tapi saya agak pesimis ya, kalau dilihat dari perkembangan hari ini, agak pesimis meskipun tidak boleh frustasi. Pesimis boleh, tapi frustasi yang nggak boleh. Jadi kita tetap harus punya keyakinan bahwa suatu saat orang punya kesadaran bahwa mengusut pelaku tindak korupsi itu wajib. Harus, karena ini menyangkut kepentingan banyak dan korupsi itu sudah menjadi musuh negara, tidak hanya di Indonesia gitu. Mudah-mudahan KPK bekerja secara benar dan setelah Kadis Sumut ini, Kadis ke Provinsi Sumatera Utara ini, kemudian bisa menyeret Bobi Nasution, kemudian ya setelah itu sukses masuk ke iparnya. Pasti desakan publik semakin besar. Wah, ini KPK bisa diharapkan ini. Jadi jangan-jangan memang dari topan ginting ini jadi topan juga untuk Gibran ya? Oh iya, topan ya. Iya, sangat mungkin seperti itu. Nah, artinya Gibran itu juga masih ada PR di KPK yang dulu dilaporkan oleh Ubedillah Badrun, dosen UNJ, itu udah setumpuk bukti korupsi loh. Korupsinya Gibran, Kaisang, dua itu sama Bobi juga kan? Bobi juga. Blok Medan tuh yang Blok Medan terakhir ini kan yang dihentikan kan. Iya. Sudah ada tersangkanya tapi itu enggak ini. Belum meninggal lagi tersangkanya. Ya, selesai di situ. Ya, kita berharap untuk Kadis Sumut ini enggak seperti itu. Nah, kembali tadi soal Gibran. Mudah-mudahan kalau nanti Bobi ini bisa diusut dan jadi tersangka dan kemudian disidangkan, berikutnya adalah korupsi Kaisang dan Gibran yang sudah dilaporkan oleh dosen UNJ, Ubedillah Badrun, untuk kemudian diproses. Oh, seperti itu. Artinya bisa masuk semua nih geng Solo ya, satu kelompok ya? Oh iya, tapi sekali lagi auranya hari ini belum sekuat itu, belum. Jadi mereka masih kuat, masih kuat organ-organ Jokowi di bawah ini. Masih kuat melindungi Pak Jokowi dan keluarga. Ya, karena kan kita bisa lihat ini Bang, Blok Medan yang di KPK aja sampai sekarang mandek gitu kan. Artinya kekuatan dugaannya, kekuatan mereka masih kuat, Pak. Oh, masih sangat kuat. Kalau tidak kuat, ya sudah diproses mestinya. Oh, gitu. Tapi karena sekali lagi orang-orang yang punya kepentingan untuk mengamankan Blok Medan yang di Maluku itu masih sangat kuat, masih punya pengaruh, ya sudah nanti kan akhirnya tidak menjadi prioritas gitu. Pertarungannya adalah sejauh mana pihak-pihak masyarakat, anti korupsi, LSM dan semuanya yang peduli terhadap pemberantasan korupsi mendesak KPK untuk mengusut itu tanpa pandang bulu. Oke, berarti kalau udah begitu, kalau masih kuat, artinya hanya ada satu orang Bang yang bisa mengintervensi itu, yaitu Presiden Prabowo. Nah, ini menarik nih. Itu gimana tuh? Kalau Presiden Prabowo ini, saya secara pribadi, Pak Prabowo di soal yang lain, di hubungan internasional, saya apresiasi. Ketegasan dia terhadap proses pembangunan yang sedang berjalan saya apresiasi. Nah, tapi di satu hal soal pemberantasan korupsi, apalagi yang menyangkut keluarga Jokowi, Prabowo nggak pernah komen itu, tidak pernah. Dia hanya secara umum bahwa kita ingin menjalankan pemerintah yang bersih. Tapi dia tidak pernah menyebut secara khusus, misalnya usut dugaan korupsi yang ada kaitannya dengan keluarga Jokowi. Malah memuji-muji pemimpin sebelumnya ya? Iya, selalu itu kayak tradisi ya? Kayak menjadi malah kayak semacam kayak kontrak politik gitu loh. Jadi kelihatannya bisa jadi salah.
Jadi ketika terjadi perpindahan kekuasaan dari Jokowi ke Prabowo, atau bisa jadi sebelumnya ketika Gibran menjadi wakilnya Prabowo, itu ada kontrak politik yang tidak dipublikasikan antara mereka berdua, mungkin empat mata ya, Ya. Jokowi sama Prabowo. Bisa jadi, saya boleh menduga ya, bisa jadi Jokowi yang bilang atau Prabowo yang menawarkan. Jadi kalau Jokowi yang bilang kira-kira begini, Pak Prabowo, nanti saya akan dukung jadi presiden, tapi mohon Pak Prabowo berkenan menyebut nama saya dalam kesempatan apapun, bahwa saya juga punya legasi, punya tinggalan, punya pembangunan-pembangunan yang sedang berjalan. Tolong disinggung itu. Itu kalau Pak Jokowi yang ngomong. Oh gitu. Tapi kalau Pak Prabowo yang ngomong, bisa jadi begini, ini dugaan ya, dugaan boleh salah gitu. Ya. Kalau yang benar ya silahkan Pak Prabowo melalui humasnya klarifikasi nanti setelah ini silakan, ya. Silakan. Ya, jadi Pak Prabowo, siap Pak Jokowi, saya siap maju, saya kalau sama Gibran saya pastikan saya menang, dan saya jamin Pak Jokowi akan saya jaga, tidak disentuh, atau saya jaga dan akan saya munculkan prestasi-prestasi Pak Jokowi selama ini, karena kita 10 tahun sudah menikmati itu. Tenang saja Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi harus tulus mendukung saya jadi presiden. Nah gitu, itu dugaan dua macam. Dua skenario lah ya. Dua hal yang kemungkinan itu salah satu terjadi atau dua-duanya gitu. Apakah ini permintaan? Apakah Pak Prabowo menyebut dalam setiap kesempatan bahwa Pak Jokowi ini punya peran yang sangat besar yang layak kita hormati? Apakah itu permintaan Jokowi atau permintaan Prabowo? Dua hal tadi yang saya sampaikan gitu. Karena kan faktanya memang hampir di seluruh kegiatan kenegaraan itu Pak Prabowo selalu menyebut bahwa Pak Jokowi itu berjasa, termasuk berjasa menjadikan dia presiden gitu loh. Dan faktanya mungkin begitu ya. Dan faktanya mungkin seperti itu. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan kasus-kasus hukum, kasus korupsi yang ada irisannya dengan keluarga Jokowi, termasuk Bobi, itu Pak Prabowo berada di posisi yang abu-abu. Serba salah mungkin ya. Mungkin serba salah, atau mungkin nunggu momen, atau mungkin sudah dia mungkin sudah menutup mata, udah kalau ini saya nggak mau komen gitu. Misalnya kita nggak tahu ya, tapi itu kan layak diduga. Kita kan masyarakat sebagai orang yang berhak mengontrol penyelenggara negara, boleh saja kita menduga. Yang penting kan nggak menuduh. Betul. Menduga boleh seperti itu. Atau mungkin gini Bang, Pak Prabowo mungkin perlu belajar dari pendahulunya, yaitu teman satu akabarnya juga Pak SBY. Waktu Pak SBY presiden, dia waktu bahkan iparnya sendiri waktu itu Pak Aulia Pohan yang kasus BI, dia tetap diproses hukum. Nah, dalam kasus ini kita layak contoh Pak SBY mengorbankan keluarga untuk masyarakat lebih luas. Itu layak kita acungi jempol gitu loh. Artinya Pak Prabowo harus belajar mungkin dari belajar dari itu, lupakan kepentingan pribadi, lupakan kepentingan keluarga. Meskipun akhirnya ya hubungannya menjadi tidak baik kan antara SBY dengan Pak Aulia Pohan gitu. Jadi itu butuh keberanian lah. Tapi sepertinya bukan tipikal Pak Prabowo gitu juga ya kayak gitu ya. Kalau Pak dilihat, Prabowo ini lebih menjaga hubungan. Betul. Gitu. Kalau dilihat dari profilnya Pak Prabowo, kelihatannya tidak akan melakukan itu. Jadi dia menjalankan politik akomodatif ya. Bahkan musuh aja dirangkul gitu loh. Kecuali Anies. Karena Jokowi dulu kan musuhnya kan. Iya, kayaknya betul. Pak Prabowo itu mungkin dia belajar dari Pak Jokowi bagaimana merangkul musuh. Secara legowo Pak Jokowi merangkul Prabowo. Itu kan butuh butuh kerendahan hati ya. Dan kelihatannya Pak Prabowo merasa berhutang budi atas kebaikan itu. Nah, agak kurang baiknya Pak Prabowo tidak mendengarkan suara-suara kritis, tidak mendengarkan suara oposisi. Boleh ada begitu, tapi ada hal-hal yang sifatnya sangat prinsip, yaitu korupsi. Harusnya dia hal yang seperti itu dia nggak boleh diberi ampunan sebelum diadili kan seperti itu. Apalagi ini korupsi jalan yang dimana kan infrastruktur di Sumatera Utara itu masih hancur lebur lah. Ini masih dikorupsi juga ya kan?
Itu ironi yang sangat menyesakkan dan menyedihkan kita. Saya baca di media sosial itu seorang warga Sumatera Utara Ya. yang memposting kejadian ketika Pak Bobi Nasution berkelakar, tapi itu mendalam sekali. Jadi di sebuah pertemuan Pak Bobi itu gubernur Sumatera itu sebelum jadi gubernur, dia bilang gampang saja kalau mau mengetahui wilayah Sumatera Utara. Jadi dia pokoknya kita tidur aja di mobil melalui sebelum Sumatera mana sebelah timurnya. Pekanbaru kita masih halus, setelah itu mana lagi? Pekanbaru, Dumai ya? Ya, Pekanbaru jalan kita masih tidurnya Dumainya. Begitu mobil kita goyang tinggi, nah itu masuk Sumatera Utara. Mirip-mirip itu ya, kayak Jokowi dulu di Lampung begitu ya? Begitu ya? Saya nyenyak tidurnya katanya, goyang-goyang katanya. Begitu sampai Lampung? Padahal dia menyindir sebenarnya. Oh iya. Goyang-goyang, gubernur Lampung. Nah iya, itu yang kemudian dikuliti oleh netizen. Loh, bukannya lu sendiri, Bobi, yang mengkritik jalanan Sumatera Utara itu rusak, sehingga tidur lu nggak nyenyak. Sekarang ada pembangunan kok malah dikorupsi melalui kepala dinas. Ironi. Itu kan sindirannya sangat keras gitu loh. Ya, artinya dalam konteks ini Bobi Nasution ini kalau dikaitkan dengan Pak Prabowo agak-agak selamat juga nih kayaknya barang ini ya. Iya, pikiran netral kita selamat ya. Tapi sebagai publik, kita sebagai media, sebagai watchdog, harusnya tidak boleh. Tidak boleh. Nah, kita sebagai media fungsinya adalah menyuarakan terus kebenaran, anti korupsi, membela rakyat, itu kan sudah menjadi kewajiban kita sebagai media. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan kita buzzernya oposisi, enggak. Itu media yang selalu netral. Jadi seluruh apa yang kita opinikan, yang kita bahas itu adalah berdasarkan fakta, bukan berdasarkan hoax seperti itu. Baik Bang, terima kasih nih Bang atas analisanya yang tajam ini sore ini. Demikian pemirsa Lira News, menang banyak. Selamat berjumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.